Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardhina Dias Novianti. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul pembuatan nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor terhadap daya terima dan kandungan gizi sebagai makanan selingan balita stunting. Iya, baik, langsung saja. Masalah gizi yang paling banyak ditemukan pada anak Indonesia salah satunya adalah stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kondisi kekurangan gizi kronis atau penyakit infeksi kronis. Lalu banyak sekali faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Di antaranya ada pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan keluarga, pola asuh, riwayat pemberian ASI eksklusif, dan penyakit infeksi seperti diare dan ispa. Lalu stunting ini lebih banyak ditemukan pada anak yang tidak diberi ASI eksklusif dibandingkan dengan anak yang diberi ASI eksklusif. Lalu berdasarkan data penentuan status gizi atau PSG tahun 2015, kejadian stunting ini dapat terjadi pada anak usia 0-23 bulan dengan prevalensi sangat pendek, itu ada 8,4% dan kategori pendek itu ada 14,7%. Pada umur 0-24 bulan, itu merupakan masa golden period di mana terjadi perkembangan otak dan pertumbuhan pada anak. Jika hal tersebut terganggu atau tidak terjadi dengan baik, maka akan berakibat pada kemampuan intelektual dan produktivitas anak di masa mendatang. Stunting ini juga dapat disebabkan oleh rendahnya asupan zat gizi, baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang. Protein itu merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan. Dan ikan itu adalah salah satu bahan pangan yang mengandung banyak protein. Lalu ada nugget ikan, itu merupakan salah satu makanan baru yang terbuat dari daging giling dengan penambahan bumbu-bumbu dan dicetak. Kemudian dilumuri dengan pelapis atau coating and breading yang dilanjutkan dengan penggorengan. Lalu ikan gabus sendiri itu merupakan alternatif lain dari banyaknya sumber protein karena diketahui mengandung senyawa-senyawa yang sangat penting bagi tubuh manusia, di antaranya ada protein, lemak, air, dan mineral, terutama mineral zinc. Lalu tanaman kelor adalah salah satu tanaman yang paling luar biasa yang pernah ditemukan, di mana kelor ini secara ilmiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungannya di luar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya. Sehingga kelor ini itu diyakini itu memiliki potensi untuk mengakhiri kekurangan gizi, kelaparan, serta mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Berdasarkan pernyataan yang telah saya sampaikan tadi, itu saya kira itu perlu adanya pengembangan penelitian untuk mengetahui kandungan gizi dan daya terima terhadap nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor sebagai makanan selingan balita stunting. Apa tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan ini? Itu tujuan umumnya untuk menganalisis daya terima dan kandungan gizi produk nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor pada balita stunting. Lalu tujuan khususnya yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisa daya terima produk nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor. Lalu yang kedua ada pengetahuan dan mengetahui dan menganalisa kandungan gizi produk nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor. Lalu manfaatnya penelitian ini ada bagi masyarakat itu sebagai salah satu alternatif orang tua untuk membuat snack bagi anak-anak, terutama orang tua dengan anak yang stunting. Lalu bagi pemerintah itu sebagai salah satu alternatif snack atau makanan padat gizi balita stunting. Lalu bagi pengembangan iptek itu dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dalam rangka mengurangi angka stunting balita di Gresik maupun di Indonesia. Lalu apa stunting ini? Stunting sendiri merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Permasalahan ini diakibatkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi pada anak. Stunting ini terjadi dari mulai janin atau masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun yang dapat menyebabkan mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Lalu stunting pada balita ini itu keadaan status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan per usia, di mana dalam standar operasi
Dalam standar antropometri penilaian status gizi balita, hasil pengukuran tersebut dapat menyatakan apakah balita ini termasuk dalam kategori normal atau kategori stunting. Lalu ada 3 faktor utama penyebab terjadinya stunting, itu ada yang pertama asupan makanan tidak seimbang, yang kedua ada riwayat berat badan lahir rendah, dan riwayat penyakit, dan yang ketiga ada praktek pengasuhan kurang baik. Selain ketiga faktor utama penyebab stunting tadi, itu ada juga kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan, pemberian ASI secara eksklusif dan tidak menerima MPASI. Lalu ada ikan gabus atau bahasa latinnya Chanastria tasnomin Cobiocephalus striatus. Ikan gabus ini itu merupakan ikan yang bersifat predator atau memangsa ikan-ikan lain yang ukurannya lebih kecil dari ukuran badannya. Dan ikan ini itu berasal dari perairan Indonesia. Kandungan gizi dari ikan gabus sendiri itu terdiri dari kandungan protein yang cukup tinggi, terutama albumin dan asam amino esensial. Lemak khususnya asam lemak esensial, mineral khususnya yaitu ada zinc, dan beberapa vitamin yang sangat baik untuk kesehatan. Lalu ini ada kandungan gizi dari ikan gabus, saya dapat dari Bersagi 2017, di mana ada protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, seng, riboflavin, dan niacin. Ikan gabus ini itu merupakan alternatif lain itu sebagai sumber protein karena diketahui mengandung senyawa-senyawa penting bagi tubuh, seperti protein, lemak, air, dan mineral, dan zinc. Zinc ini sendiri itu berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel, mempercepat proses penyembuhan luka, mengatur ekspresi dalam limfosit dan protein, lalu memperbaiki nafsu makan dan stabilisasi berat badan sebagaimana protein ikan pada umumnya. Lalu ada nugget. Nugget ini merupakan salah satu jenis variasi lauk olahan siap saji. Produk nugget ini itu sangat terkenal dan sangat digemari oleh semua golongan masyarakat, baik anak kecil, dewasa maupun orang tua. Lalu nugget ikan itu merupakan salah satu produk ikan yang terbuat dari daging ikan giling dengan penambahan bumbu-bumbu dan dicetak, lalu dilumuri dengan pelapis atau coating and breading, yang dilanjutkan dengan penggorengan. Lalu ada daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera itu berbentuk telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai dan daun kelor itu dapat dibuat sayur maupun obat. Menurut WHO, bayi dan anak-anak pada masa pertumbuhan itu dianjurkan mengonsumsi daun kelor karena dalam daun kelor ini itu terdapat beberapa kelebihan komponen gizi dalam setiap gramnya, yaitu ada daun kelor itu mengandung 7 kali vitamin C dibandingkan jeruk, 4 kali kalsium dibandingkan susu, 4 kali vitamin A dibandingkan wortel, 2 kali protein dibandingkan susu, lalu 3 kali potasium dibandingkan pisang. Lalu ada pembuatan nugget, di mana bahan-bahannya ada ikan gabus, wortel, kelor, tepung terigu, bawang putih, bawang merah, telur, tepung panir, daun bawang, garam, gula, lada, dan minyak goreng. Lalu ada cara pembuatan nugget ikan gabus ini, yaitu ada pertama diblender dulu ikan gabusnya, lalu dimasukkan bawang putih, bawang merah, gula, garam, lada, dan 2 butir telur. Lalu disiapkan wadah, tuang semua adonan sudah diblender, lalu dicampurkan dengan serutan wortel, daun kelor, seledri cincang, daun bawang, dan tepung terigu. Lalu disiapkan kukusan dan kukus adonan yang tadi itu selama 30 menit, lalu diangkat. Terus didinginkan, setelah dingin iris nugget tadi itu berbentuk kotak. Setelah itu siapkan 2 butir telur, lalu kocok dan siapkan tepung manis secukupnya. Lalu celupkan adonan sudah diiris tadi ke dalam kocokan telur dan celupkan juga ke dalam tepung panir dan agak ditekan-tekan agar tepung panir ini menempel dengan sempurna. Lalu setelah itu nugget ini bisa langsung digoreng atau bisa dimasukkan freezer dulu. Tujuannya untuk agar si tepung panir itu menempel dengan sempurna. Lalu ada kerangka teorinya, yaitu nugget ikan gabus ini itu untuk balita yang stunting, lalu dengan indeksnya itu ada status gizi, itu sebagai makanan selingan,
Lalu ada faktornya yaitu pengetahuan orang tua, pekerjaan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan status gizi. Lalu ada beberapa konsepnya, di mana variabel dependennya yaitu nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor. Lalu ada variabel independennya, ada daya terima dan juga kandungan gizi. Lalu hipotesisnya itu ada HO1, tidak ada pengaruh penambahan daun kelor pada nugget ikan gabus terhadap kandungan gizi. Lalu HA1-nya ada pengaruh penambahan daun kelor pada nugget ikan gabus terhadap kandungan gizi. Lalu HO2-nya tidak ada pengaruh penambahan daun kelor pada nugget ikan gabus terhadap daya terima. Lalu HA2-nya ada pengaruh penambahan daun kelor pada nugget ikan gabus terhadap daya terima. Lalu metode penelitiannya ada tempat dan waktu penelitian, itu tempatnya di kelompok bermain atau TK di wilayah Gresik, lalu ada waktunya 21 hari pada bulan Juli. Jenis dan desain penelitian ini jenisnya itu eksperimental dengan rancangan community trial. Lalu populasinya yaitu kelompok balita usia 2-4 tahun, sampelnya yaitu 50 sampel bagian dari populasi yaitu kelompok balita usia 2-4 tahun di kelompok bermain atau TK di wilayah Gresik, dan teknik sampling-nya ada probability sampling dan simple random sampling. Lalu ada definisi operasional dan skala pengukuran variabel. Variabelnya ada substitusi ikan gabus dengan daun kelor, alat ukurnya ada timbangan analitik, dan skalanya rasio. Lalu variabel yang kedua ada kandungan gizi, itu alat ukurnya metode Gildal, skalanya ada rasio. Lalu variabel yang ketiga ada daya terima, yang terdiri dari warna, aroma, rasa, dan tekstur, itu alat ukurnya menggunakan lembar penilaian, dan skalanya menggunakan skala ordinal. Lalu ada rencana analisis data, itu teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik komunikasi, instrumen penelitiannya menggunakan form lembar penilaian organoleptik, lalu skala pengukurannya ada rasio dan ordinal, teknik pengolahan data dan analisis datanya itu ada editing, coding, entry, cleaning data, dan analisis datanya itu ada yang pertama data kuantitatif, lalu diinterpretasikan menggunakan uji statistik fragment test dan Wilcoxon sign rank test. Itu untuk menilai pengaruh pembuatan nugget ikan gabus dengan penambahan daun kelor terhadap daya terima nugget. Lalu ada yang kedua, analisis data terhadap kandungan zat gizinya itu melalui uji one-way ANOVA dengan uji alternatif Kruskal-Wallis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.